Musik pelan, suasana malam, suara jangkrik samar terdengar. Skene, kamar Heya, lampu kamar temaram. Heya duduk di tepi tempat tidur, memandangi cermin kecil sambil mengelus wajahnya yang pucat. Heya, dalam hati seminggu, apa aku bisa pulih secepat itu? Apa Dot bakal terima aku kalau tahu semuanya? Apa aku masih pantas buat dia? Heya membuka laci, mengambil selembar hasil medis. Tangannya gemetar saat membaca tulisan di sana. Kamera menyorot tulisan samar, pengobatan tahap awal. Efek samping, kelelahan berat, perubahan mood, mual, rambut rontok. Heya, berbisik. Dot, kalau kamu tahu aku lagi kemo, kamu masih mau sama aku? Skene berganti ke rumah Robi. Dot duduk di depan motor, mainan kunci di tangannya, terlihat gelisah. Dot, kayaknya ada yang aneh, Bi. Dia bukan cuma lagi ngambek. Gue udah kenal dia lama, ini beda. Robi, lu curiga dia bohong? Dot, bukan bohong sih, lebih ke nyembunyiin sesuatu. Robi terdiam. Robi, kalau emang sayang, tanya langsung. Tapi jangan paksa. Kadang orang butuh waktu buat siap cerita. Dot, iya, gua ngerti. Tapi hati gua ini gak bisa tenang. Apalagi ulang tahun dia bentar lagi. Masa gua gak ngelakuin apa-apa? Musik berubah pelan-pelan, nada haru dan penuh harapan. Skene, Heya di balkon rumahnya. Hembusan angin malam mengenai rambutnya yang mulai tipis. Lisa datang membawa selimut. Lisa, Heya, kamu harus kuat. Dot itu bukan tipe cowok yang kabur cuma karena pacarnya sakit. Dia itu tulus, Heya, lirih, kalau aku bilang, kalau aku jujur, kamu yakin dia tetap mau? Lisa, lebih baik kamu tahu sekarang daripada kamu hancur pelan-pelan karena terus pura-pura. Heya menatap langit malam. Kamera perlahan menyorot wajahnya dari samping. Setetes air mata jatuh. Heya, berbisik, besok aku bakal kasih tahu. Episode selanjutnya, hari ketika Heya bicara. Musik lembut pagi hari, burung berkicau, sinar matahari masuk dari sela tirai. Skene, kamar Heya. Ia duduk di depan meja belajar, membuka buku catatan kecil yang sudah agak usang. Di halaman pertama tertulis dengan spidol, untuk Dot, kalau aku nggak sempat ngomong langsung. Heya mulai menulis. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya tegas. Narasi suara Heya saat menulis, Dot, kalau kamu baca ini, berarti aku udah cukup berani. Maaf ya, karena aku butuh waktu buat jujur. Aku nggak lagi mainin kamu, aku cuma takut kamu pergi pas tahu semua ini. Tapi sekarang aku sadar, kalau aku terus sembunyi, aku bukan cuma nyakitin kamu, aku juga nyakitin diriku sendiri. Musik pelan berganti sedikit lebih optimis. Skene berpindah ke warung kopi tempat Dot biasa nongkrong bareng Robi dan teman-teman. Dot lagi duduk sendiri, pandangannya kosong sambil nyeruput kopi. Lisa muncul dari arah luar, napasnya agak terengah. Lisa, Dot. Dot, kaget, hah? Luisa? Ngapain lu pagi-pagi kesini? Lisa, aku disuruh Heya ngasih ini. Menyerahkan catatan kecil itu ke Dot. Dot, bingung, ini apaan? Lisa, baca aja. Tapi kalau bisa, bacanya jangan di sini. Sendirian aja. Dot berdiri pelan, memasukkan catatan itu ke jaketnya, dan pergi tanpa banyak bicara. Kita ngobrol. Tanpa bohong. Tanpa sembunyi. Musik meningkat, haru. Kamera menyorot Dot berdiri dengan cepat, lalu motor Dot melaju melewati jalan-jalan kecil. Skene berpindah, rumah Heya. Heya duduk di ruang tamu bersama Mama dan Lisa. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. Lisa, berbisik ke Heya, itu dia. Heya menarik napak kamera mengikuti dari belakang. Transisi ke taman kota yang sepi. Skene, Dot duduk di bangku taman. Ia membuka catatan itu dan mulai membaca. Suara Heya menggantikan narasi dalam hati Dot. Narasi suara Heya, aku nggak tahu mulai dari mana, Dot. Tapi tubuh aku lagi berjuang sekarang. Aku baru tahu beberapa minggu lalu kalau aku kena kanker stadium awal. Aku lagi jalani kemoterapi diam-diam. Makanya aku jarang balas chat, suka tidur seharian,
atau tiba-tiba ngilang. Dot menutup mulutnya, menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Heya, lanjutan, aku nggak mau kamu kasihan sama aku. Aku cuma pengen kamu tahu, bahwa selama ini aku tetap sayang. Cuma, aku belum siap kelihatan lemah di depan kamu. Tapi kalau kamu baca ini, berarti aku udah siap. Kalau kamu mau, aku pengen kamu datang hari ini, ke rumah, es panjang. Mama, aku dan Lisa ke belakang, ya. Kalian berdua ngobrol berdua aja. Pintu diketuk. Heya berdiri perlahan, membuka pintu. Dot berdiri di sana, mata masih merah, tapi senyum kecil merekah. Dot, lirih, Heya. Heya, pelan, aku nggak tahu harus bilang apa. Dot, mendekat, gua tahu. Dan gua di sini, karena gua nggak mau lu hadapi semua ini sendirian. Heya menatap Dot, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dot memeluknya erat. Musik membuncah hangat, penuh. Tulisan di layar, kadang, kejujuran butuh keberanian lebih dari sekadar cinta. Fade out.